Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya ya. Masih di mana bumi dipijak, di situ gaib dijunjung. Kisah dari Duda Tampan 88. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Yuk kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Sebuah suara keras di tengah sungai menghasilkan riak yang cukup besar mengagetkanku. Lari mas! Tiba-tiba perempuan itu tepat berada di belakangku dan menyuruhku pergi. Seketika itu pula merinding menjalar ke setiap inci dari tubuhku dan aku berlari sekencang-kencangnya. Mas Tony! Adri! Teriakku keras pada Mas Tony dan Adri yang terlihat sedang mengenakan pakaian. Lah, kenapa Andra? Baru kita mau nyusul ke sana, ujar Mas Tony bingung melihatku ngos-ngosan setelah berlari. Ada nenek mas di sana, teriak-teriak dia, ujarku sambil mengatur nafas. Serius kamu Ndra? Ujar Andri panik. Tapi Ndra, mana ada buaya teriak-teriak, ujar Mas Tony bingung. Hah? Nenek mas, bukan buaya. Aduh, tadi ada perempuan di sana mas, teriak-teriak ada nenek begitu bilangnya, ujarku panik. Dri, kita ambil senapan, gak diberesin sekarang, dia bisa ngancem yang lain nanti, ujar Mas Tony langsung berlari kembali ke atas. Apa? Malah ditinggalin gue, keluhku dalam hati sambil mengikuti mereka. Tungguin weh, tungguin, teriakku pada mereka. Kami akhirnya tiba di pondokan tempat kami beristirahat tadi siang. Mas Tony terlihat membuka sebuah lemari kecil di sudut ruangan dan mengambil 2 pucuk senapan angin laras panjang dan memberikan salah satunya pada Andri. Dra, kamu tunggu di sini apa mau ikut? Tanya Andri padaku. Bentar, sebenarnya kita ngejar apa sih? Itu tadi orang loh mas, cewek, cakep juga. Masa mau kalian tembak? Ujarku emosi. Dia tadi bilang ada nenek kan Dra? Nenek itu buaya. Kalau perempuan itu, dia kayaknya orang pribumi. Udah jangan kelamaan, ayo. Keburu pergi dia, ujar Mas Tony. Apa? Perempuan itu suku pribumi? Dayak kah? Gimana dia tadi nyebrang jadi gak basah? Pikirku membayangkan wanita tadi sambil mengikuti langkah Andri dan Mas Tony. Matahari sudah mulai gelap saat kami sibuk menyusuri sungai tempat di mana aku mandi dan melihat perempuan tadi. Awas Dra, jangan deket air. Dia bisa nyamber sekitar 3 meter dari air, ujar Mas Tony mengingatkanku. Sontak saja, aku langsung melompat sejauh mungkin dari pinggir air. Kamu yakin di sini Ndra? Ujar Andri sambil memperhatikan sekitarnya. Iya, dia tadi di seberang sana, di atas pohon yang tumbang ke air. Pas saya naik dari air dia hilang. Terus tiba-tiba perempuan itu ada di sini teriak-teriak lagi, ujarku menjelaskan dengan serinci mungkin. Bukan cewek. Buset, nih anak pikirannya cewek aja. Neneknya di mana? Ujar Andri emosi hingga Mas Tony tak bisa menahan tawanya. Saya nggak paham ah. Emang sih dia teriak-teriak nenek, saya nggak lihat nenek-nenek tadi, saya takut ya terus lari aja. Mana saya tahu kalau nenek itu buaya, ujarku dengan putus asa. Tapi tadi sih ada riak kayak binatang gede di sana, lanjutku sambil menunjuk ke arah tengah sungai. Cepiu. Tiba-tiba sesuatu yang besar bergerak di air dengan jarak sekitar 10 meter ke tengah sungai dari arah kami. Wahyu, ujarku kaget dan langsung memperagakan gerakan silat yang sangat terlihat aneh. Tak ada kata-kata keluar dari Mas Tony dan Andri. Mereka berdua sangat fokus dengan riak yang tertinggal di air. Sejenak aku mengaguminya. Inilah pemburu profesional. Tapi, Dri, udah pernah buru buaya kah?
ujarku pelan pada Andri yang sedang mengarahkan senapannya ke air. Belum, Mas Tony mungkin pernah, ujarnya sambil melirik Mas Tony. Aku juga belum, ujar Mas Tony gugup dan sedikit gemetaran. Memperhatikan mereka berdua, aku tersadar sesuatu yang teramat ganjil. Mas Ton, kulit buaya pan tebel ya? Pakai senapan angin begini tembuskah? Bukannya cuma geli, ujarku polos. Mendengar perkataanku, Mas Tony dan Andri langsung terdiam dengan keringat keluar dengan deras di dahi mereka. Perlahan tapi pasti, seekor buaya yang sangat besar naik ke permukaan di seberang sungai. Mulai dari kepalanya yang besar hingga ekornya, dia hanya diam mematung dengan membuka mulutnya. Warnanya putih kekuningan dengan banyak bintik hitam. Tapi yang paling mengerikan adalah ukurannya. Aku tebak jika panjangnya mencapai 5 meter. Mas Ton, Dri, nenek tuh, ujarku gemetaran. Memang sang nenek ada di seberang sana berjarak kira-kira 20 meter. Tapi dengan ukurannya dan senjata yang kami miliki, cukup membuat nyaliku ciut. Jika Andri, mungkin aku bisa membedakannya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti arti dari diamnya mereka. Apakah takut atau fokus? Mas Tony sudah mengambil ancang-ancang akan menembak ketika sebuah tangan yang kurus menahan ujung dari senapan yang ia pegang. Siapa ya? Pikirku dalam hati, karena kini di depan kami ada seorang laki-laki dengan pakaian khas suku mencegah Andri dan Mas Tony untuk menembak. Kami bertiga benar-benar mematung tanpa bisa bergerak sama sekali. Syuk, syuk. Terdengar suara langkah di sekelilingku, bukan satu, tapi banyak. Perlahan aku bisa bergerak dan melihat ke sekeliling. Dan ternyata entah dari mana datangnya, sekarang kami dikelilingi oleh sekitar 20 orang laki-laki dengan pakaian khas suku, membawa senjata parang yang sangat mirip dengan milik Pak Dion. Di depan kami, walaupun jauh, ada buaya yang sangat besar. Di sekitar kami sekarang ramai orang-orang membawa pisau besar. Sebentar aku teringat akan mimpi saat aku tertidur di kebun Pak Dion. Mereka sekilas terlihat sama, tapi entah bagaimana menggambarkan kengerian yang ini. Orang yang tadi mencegah kami menembak sekarang berdiri di depan kami dan mengisyaratkan kami untuk mundur, dan tanpa perlawanan sedikit pun kami menurutinya. Entah bahasa apa yang keluar dari mulut orang itu. Dia berkata-kata sambil mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakannya. Kami bertiga hanya bisa diam dan takjub dengan apa yang kami lihat. Iya, salah satu dari mereka berjalan di atas air dan mendekati buaya itu. Perlahan tapi pasti, langkahnya di atas air kian mendekati sang nenek hingga jarak cukup dekat dan cep, dia menancapkan pisau parangnya ke kepala buaya itu hingga tembus ke tanah. Tak ada perlawanan, tak ada gerakan dari sang nenek. Dia seakan menerima pembunuhan atas dirinya dengan sangat ikhlas. Kalian ikut saya ya, kita makan sama-sama, ujar lelaki yang berada di depan kami. Aku hanya mengerang dan belum sempat aku menjawab, Mas Tony langsung mengiyakan ajakan orang itu. Diam, ke pohonan kita nanti, ujar Andri berbisik sangat pelan padaku. Dia ngomong bahasa Indonesia, ujarku membahas bisikannya. Singkatnya langit mulai gelap dan cahaya yang ada hanya sebatas remang senja. Tapi terlihat jelas jika buaya yang telah mati itu kini terikat pada sebatang kayu dan 2 orang dari mereka mengangkatnya. Hanya berdua, tapi mereka bisa mengangkat makhluk sebesar itu. Yang kutebak berat dari hewan itu pasti lebih dari 500 kilo. Kami menyusuri pinggiran sungai sekitar 10 menit berjalan kaki dan terlihatlah nyala api dari sebuah pemukiman. Sepanjang perjalanan, tak ada satupun dari kami bertiga yang berani mengeluarkan suara, hanya saling lirik dan mengangguk. Rumah-rumah panggung terjejer dengan rapi dan api unggun besar di tanah lapang yang berada tepat di tengah dari pemukiman ini. Ini gak mungkin, ujarku dalam hati melihat kehidupan yang begitu ramai. Setidaknya seharusnya terlihat asap dari kegiatan orang-orang ini di tempat kami bekerja tadi. Jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar
300 sampai 500 meter. Mustahil tidak diketahui jika di sini ada pemukiman seramai ini. Atau mungkin hanya aku yang tidak tahu. Sepertinya tidak. Melihat mimik wajah ketakutan mereka, sepertinya mereka berdua juga baru menyadari keanehan ini. Atau mungkin ini seperti yang diceritakan Pak D tadi siang. Pikiranku benar-benar kacau saat ini. Sial, Om Genta baru ketemu satu keluarga tak kasat mata, ceritanya udah keren banget gitu. Gimana kalau dia kemari ketemu satu kampung gak kasat mata begini? Gimana kerennya ceritanya dia nanti? Ujarku dalam hati antara takut dan kagum dengan apa yang terlihat di depanku. Kalian istirahat dulu di sini, ujar lelaki yang memandu kami bertiga dengan menunjuk sebuah balai dengan jarak yang dekat dengan api unggun, sehingga kami bisa melihat segala kegiatan yang ada di sekitar kami. Langit malam tanpa cahaya lampu, hanya api besar di hadapan kami yang memberikan cahaya. Entah sudah sejak kapan mereka telah selesai menguliti buaya itu. Maaf ya mas, tadi saya ngagetin, ujar seorang wanita yang tiba-tiba ada di sampingku. Dek, ujarku terkejut. Iya nggak apa-apa, makasih banyak, ujarku dengan senyum semanis mungkin kepada perempuan yang tadi sore kukira adalah bidadarinya Jakartarup. Tapi, di mana Mas Tony dan Andri? Aku pun berdiri, meluaskan pandangan di tengah cahaya remang dari beberapa obor dan api untuk mencari Mas Tony dan Andri yang tiba-tiba menghilang. Jika aku berteriak, pasti dianggap tak sopan oleh orang-orang di sekitarku. Kamu nyari apa, Mas? Ujar wanita itu bingung melihatku celingukan panik. Iya, maaf. Kamu lihat temanku yang bareng aku nggak? Tadi ada di sini, ujarku dengan tetap melihat ke sekelilingku. Enggak mas, kamu sendirian kok. Dari kamu datang kamu sendiri, ujarnya polos. Mana ada, tadi aku bertiga. Aku, Mas Tony, sama Andri, ujarku sedikit membentaknya. Hihihi, lucu kamu mas kalau panik. Hihihi, ujarnya dengan tersenyum. Pemandangan indah di tengah remang cahaya malam. Apalagi saat angin berhembus pelan menggerakkan rambut panjangnya. Aku tak mau terlarut dalam keindahan ini. Sekarang dua orang temanku hilang. Jika mereka dalam bahaya, entah apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Tapi tunggu, jika wanita ini berasal dari suku ini, kenapa kulitnya begitu bersih terawat? Rambutnya juga bukan seperti wanita yang tidak memakai shampoo. Bahkan jika terkena angin, aku jamin wanita yang ada di iklan shampoo di TV itu tak ada apa-apanya. Dan juga dia berbahasa Indonesia dengan baik. Kami memang tradisional mas, tapi kami juga gak buta peradaban, ujarnya tiba-tiba seakan tahu apa yang aku pikirkan. Aduh, aku benar-benar terlihat bodoh. Kamu bisa lihat pikiranku? Ujarku gugup, merasa tak ada lagi privasi yang bisa kusembunyikan. Enggak, aku cuma diajari sedikit aja supaya bisa tahu niat seseorang dari hatinya. Oh ya, kamu bisa panggil aku Ida, ujarnya lembut. Berarti kamu bisa tahu dong kalau aku nyari temanku. Di mana mereka? Ujarku dengan sedikit membentaknya. Tahu kok, bentar lagi mereka kesini. Kamu tenang aja, ujarnya sedikit meyakinkanku. Entah ragu, senang, atau panik yang kurasakan sekarang. Tapi di suasana remang bersama seorang wanita yang jauh dari kata jelek cukup untuk membuat rasa jenuhku menghilang. Sial, apa yang kupikirkan? Ini tengah hutan, sadar Ndra, sadar, ujarku dalam hati untuk menenangkan diri. Sejenak aku teringat mimpiku kemarin. Seorang pria membawa dua buah kepala di tangannya. Jangan-jangan kepala mereka berdua. Tidak, pikiranku mulai tidak karuan. Tak lama kemudian Andri dan Mas Tony muncul dari kegelapan malam bersama seorang pria di belakang mereka. Lu, Ida mana?
ujarku dalam hati saat sadar ternyata di sampingku tidak ada siapapun. Tapi setidaknya aku sedikit tenang saat tahu kepala kedua temanku masih ada di tempat yang seharusnya. Tapi kenapa mereka berdua terlihat pucat dan lesu? Kalian berdua dari mana? Ujarku memecah suasana. Karena sejak datang mereka tak berucap sepatah kata pun. Enggak apa-apa Ndra, ujar Mas Tony lesu. Di saat seperti ini, mungkin tidak menanyakan lebih lanjut adalah pilihan yang bijaksana. Tak lama Ida datang dengan membawa 3 cangkir kopi hitam dan sepiring daging yang telah matang. Yang kupikirkan bukan apakah itu daging buaya atau bukan, tapi ternyata mereka juga punya cangkir dan piring yang terbuat dari beling. Apakah mereka tidak seprimitif yang aku kira? Di mana sebenarnya aku ini? Pikiranku benar-benar semakin kacau, ditambah dengan diamnya mereka berdua. Mereka benar-benar ramah dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar. Tak segarang penampilan mereka yang terlihat garang dengan tato dan parang yang tergantung di pinggang para lelakinya. Untuk sejenak, semua kengerian ini sirna hingga seseorang yang dipanggil Roy bertanya kepadaku. Kemarin dapatkah burungnya? Ujar Roy sambil tertawa kecil. Yang mana ya bang? Ujarku dengan rasa heran dan takut bercampur aduk di kepalaku. Yang kamu kemarin siul-siulin di hutan sana. Habis nabrak saya tuh, kamu terus lari. Ujarnya santai. Hah? Serius bang? Saya benar-benar gak lihat bang, beneran. Ujarku panik. Ternyata dialah dinding yang tidak terlihat yang kutabrak kemarin itu sama Pak Dion waktu ke kebunnya. Tapi tunggu, letak kebun Pak Dion sepertinya jauh untuk kesini. Bagaimana dia? Kamu harusnya kalau mau melihara minta aja izin dulu sama Datu. Kemarin kamu udah mikir mau bawa ke Jakarta sebanyak-banyaknya kan? Makanya kamu ditegur Datu. Ujarnya panjang lebar sambil menghisap rokoknya hingga mengeluarkan asap yang cukup tebal. Wah, maaf sekali. Saya benar-benar gak tahu, ujarku lesu penuh rasa bersalah. Tapi Datuk yang mana ya bang ya? Lanjutku. Baju merah, jawabnya ketus. Cek. Mendengar jawaban Roy seketika membuatku teringat sosok berbaju merah yang kemarin memperlihatkan sosoknya di depanku. Tak pelak rasa merinding langsung menyeruak di tubuhku. Aku benar-benar tak sanggup berkata apa-apa lagi, hanya terduduk lesu. Di tengah beberapa orang yang mengobrol saat ini, aku benar-benar merasa sendirian. Malam semakin larut. Entah sudah jam berapa, karena handphoneku sudah mati. Karena kehabisan baterai hingga Andri berinisiatif untuk berpamitan. Walaupun sempat dicegah oleh salah satu lelaki bernama Diar. Dengan bantuan penjelasan dari Mas Tony, akhirnya kami diperbolehkan pulang. Saya antar sampai ke atas, ujar Roy pada kami dengan mengambil salah satu obor. Akhirnya, kami pun meninggalkan perkampungan ini. Saat berjalan, tiba-tiba, tanganku dipegang oleh seseorang. Loh, Ida? Bukannya kamu udah tidur? Ujarku terkejut. Kamu hati-hati ya mas kerjanya. Sama, aku belum tahu nama kamu. Ujarnya dengan senyum di wajahnya. Sumpah, sinar bulan pasti akan kalah dengan cahaya yang ada di depanku saat ini. Bukannya kamu bisa baca pikiranku, Ida? Ujarku menggodanya. Aku pengen dengar dari mulut kamu aja. Bolehkah? Ujar Ida. Aku Ganindra. Panggil aku Indra. Jawabku dengan nada segagah mungkin. Sampai ketemu lagi Mas Indra, ujarnya lembut. Aku hanya tersenyum dan berbalik menyusul ketiga orang di depanku. Enggak, jangan deh. Gue ngeri ketemu kalian lagi, ujarku dalam hati. Tapi maaf, mau kok, mau, pengen banget mau. Lanjutku sambil menoleh ke arahnya saat teringat bahwa Ida bisa membaca pikiranku. Dan Ida pun tersenyum sangat manis dan sebuah kabut tertiup angin menghilangkan Ida beserta perkampungan di belakangnya. Sontak saja aku langsung berlari menyusul Andri dan Mas Tony. Sampailah kami di rumah panggung. 2 orang yang ada di rumah tersebut sudah tertidur lelap saat kami kembali.
Andri dan Mas Tony langsung berbaring di tempatnya masing-masing. Entah apa yang mereka alami hingga menjadi sekaku ini. Aku pun ikut merebahkan tubuhku di tempat yang dekat dengan jendela, berharap mendapat angin sejuk untuk mengantarkanku ke alam mimpi. Hari-hari bekerja berjalan seperti biasanya, dan aku sudah mulai lancar dengan posisiku di pekerjaan ini. Orang-orang suku kemarin sama sekali tak menampakkan dirinya lagi sejak malam itu. Malam itu Mas Tony mengatakan padaku untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Tapi sejak malam itu, Mas Tony dan Andri jadi lebih pendiam, bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang. Ini malam ke-6, semuanya berjalan sangat lancar. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, saat aku membawa secangkir kopi dan duduk di sebuah batu besar tak jauh dari rumah panggung yang bisa dibilang sekarang adalah rumahku. Tak ada sinyal internet, hanya ada 1 atau 2 batang sinyal reguler yang mampir ke handphoneku. Sore tadi ada sebuah SMS masuk dari Rian yang menanyakan kabarku, dan tak bisa ku balas karena ternyata aku pun tidak memiliki pulsa. Kangen seseorang ya Mas Indra, ujar suara wanita yang mengagetkanku. Sontak saja aku langsung terjerembab jatuh ke tanah dari batu yang licin. Aida, datang bilang-bilang dong, ujarku kesal. Maaf deh, aku gak tahu, ujarnya tersenyum manis. Bohong lah, Oda, bajumu? Jawabku sambil membersihkan baju dan sarungku, dan bingung melihat Ida sekarang mengenakan pakaian yang modern yang sopan, kaos lengan panjang dan celana jeans yang tidak ketat. Kan udah aku bilang, kami ini gak buta peradaban, ujarnya santai. Kok tega ya, malah ninggalin kamu, lanjut Ida sambil duduk di sampingku. Bisa nggak kamu gak masuk ke pikiranku, ujarku tegas tanpa melihat ke arahnya. Maaf Mas Indra, aku cuma bingung aja. Niat buruk sama sekali gak aku lihat dari kamu. Kerja keras dan kerja keras buat dia, tapi dia tega ya, ujarnya dengan nada sendu. Gak semua yang aku kasih itu baik di mata dia ya, aku yang salah. Terlalu fokus sama kerjaanku sampai aku lupa kalau dia itu istriku. Aku lupa nyisain waktu buat dia. Karena itu aku ke Kalimantan. Mulai semuanya dari awal, walaupun kayaknya udah terlambat. Karena umurku udah gak bisa dibilang remaja, tapi gak bisa dibilang terlambat juga buat nyusun hal baru, ujarku panjang lebar. Aku kagum sama kamu, ujarnya lembut dengan suara yang pelan. Makasih Ida, ujarku menengok ke arahnya. Dek, Ida menghilang. Dia sudah tidak ada di sampingku. Da, please, tolong jangan nongol terus ngilang sesuka jidatmu dong, ujarku kesal di kesunyian malam. Batang demi batang rokok sudah kuhisap menemani kesendirianku. Kenapa lo tega? Aku berteriak sekencang-kencangnya ke arah langit yang penuh bintang. Aku kuat dan aku memang kuat. Tapi malam itu aku benar-benar menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, sudah 13 hari aku bekerja. Pak Sami berkata padaku yang entah sudah sejak kapan telah ada di depan pintu. Dra, kamu libur aja hari ini. Udah 13 hari kamu kerja belum libur. Hah? Terus saya mesti ngapain Pak? Ujarku penuh kebingungan. Ya istirahat saja dulu Ndra, ujarnya sambil memberikan bungkusan yang berisi persediaan makanan pada Mas Tony. Ya udahlah, ujarku sambil melangkah keluar menuju teras. Matahari pagi telah menghilangkan embun dan kabut. Burung-burung juga sudah mulai bersaut-sautan. Aku melihat beberapa orang sudah mulai menuju ke tempat mereka masing-masing untuk memulai kesibukannya. Pasti hari ini akan membosankan, ujarku dalam hati dengan pikiran yang melayang entah kemana. Aku udah jelajahin Cirebon sampai ke Kalimantan, tapi aku tetap gak bisa ngalahin bapakku sendiri. Semuanya aku lakuin buat bikin bapakku tuh mau ngomong sama aku. Di tanah kelahiranku di Banten diajarin gimana bertahan dari serangan orang, gimana nyembuhin luka aku. Di Cirebon aku diajarin gimana caranya ngelawan orang secara efektif dan sekali pukul
langsung tewas. Sama guruku di Cirebon, aku disuruh ke Kalimantan nemuin teman baiknya. Sampai di Kalimantan, aku baru melihat ilmu paling berguna buat hidup. Bayangin deh, kamu tahu pohon singkong? Dicabut itu akarnya berasap, dibuka matang. Apa nggak bikin aku geleng-geleng kepala coba? Tapi mereka di sana nggak ngajarin aku buat ngelawan orang. Perilmuan di sana tidak seperti santet di tanah Jawa yang ngirim penyakit lah, ngirim jin lah, biar orang hidup susah lah. Mereka di sana, kalau orang itu udah kebangetan banget, tetua mereka cukup tahu nama orangnya dan besoknya kepala tuh orang udah nggak ada, nggak nempel lagi sama lehernya. Tapi semua kemampuan itu didapat dari leluhur mereka yang dipanggil Panglima. Mereka benar-benar manusia yang bisa dibilang udah abadi. Panglima turun kalau keturunan mereka udah dalam masalah yang terlalu susah buat diselesain dengan cara kekeluargaan. Dan kalau mereka turun tangan, pasti ada darah yang bakal ngalir di tanah. Jangan berharap ketemu mereka. Bahkan tetua asli sana aja belum tentu pernah ngeliat salah satu dari Panglima. Ada sih beberapa orang yang bilang mereka itu berkuda, tapi ya biarin, itu tetap jadi misteri. Sekitar 8 bulan aku di sana, ditambah 3 bulan keliling nyari. Akhirnya merasa ilmu udah cukup buat ngalahin bapakku pulang. Nyampe di rumah disiksa aku. Mulai dari dipentalin dari tempat wudhu sampai dibanting ke meja kayu yang di rumah. Ibuku malah belain aku. Lah iya, anak kesayangannya dibikin babak belur sama bapaknya sendiri. Tapi itulah, akhirnya bapakku mau membimbing aku ke jalan yang benar. Nyadarin aku kalau ilmu yang udah aku pelajarin itu sama sekali belum 1% dari apa yang ditulis Al-Quran. Semakin aku dalemin, semakin aku sadar antara ilmu memperbudak jin biasa, ya seperti sihir, teluh, santet, dan yang ini harus pakai tumbal. Perilmuan pernapasan, ringankan tubuh, segelintir dari ilmu bela diri di seluruh dunia juga mengadaptasi dari ilmu ini. Perilmuan aura atau yang biasa kita kenal dengan Tai Chi, perilmuan yang berdasarkan Al-Quran. Nah, yang ini walaupun gak masuk di logika, tapi emang ada contohnya. Salah satu ulama yang ngebantu Nabi Sulaiman mindahin singgasananya Ratu Balkis, yang bahkan jin terkuat pun gak sanggup pindahin dalam waktu sekedipan mata. Tapi karena tauhid yang tinggi, dia bisa. Itulah kenapa nama perguruan kita ini, ya ini. Oke, lanjut ke cerita. Sejenak aku teringat akan kisah yang pernah diceritakan Pak Aksa dulu, saat aku masih mengikuti perguruannya di daerah Gabus. Bahkan orang sehebat dia pun pernah menginjakan kakinya di tanah Kalimantan ini. Aku penasaran, bagaimana dia melewati segala hal yang menyeramkan di pulau ini. Apalagi saat dia kesini masih di tahun 80-an. Pastinya kota tak mungkin seramai sekarang. Pikiranku benar-benar ngelantur. Biasanya hari libur digunakan oleh kami yang tidak pulang untuk mencuci pakaian. Tapi aku selalu mencuci pakaian setiap sore. Jadi aku selalu punya stok pakaian bersih di keesokan harinya. Pak Sami menghampiriku dengan memberikan sebungkus rokok padaku. Gimana menurut kamu kerjaan di sini, Indra? Iya pak, enak kok, semuanya baik, ujarku sembari menerima rokok yang ia sodorkan. Mudah-mudahan kamu betah, Indra, ujarnya dengan meninggalkanku menyusul yang lainnya ke working area. Menghabiskan segelas kopi dan beberapa batang rokok mungkin adalah ide yang bagus di pagi yang membosankan ini. Sial, ketiduran, ujarku dalam hati mendapati diriku sedang berbaring di teras rumah. Matahari sudah sangat tinggi saat aku membuka mata. Udah bangun kakak, ujar suara seorang wanita yang tidak asing bagiku. Udah, kamu ngapain siang-siang begini kesini? Ujarku sambil mengucek mataku. Gak boleh kah? Jawabnya. Boleh. Dak, kamu di mana sih? Ujarku panik saat menyadari Ida tak ada di sekitarku. Lalu siapa yang bicara tadi? Aku harus terbiasa, harus. Ujarku dalam hati menyemangati diri sendiri. Suara dentuman kayu ke tanah yang terdengar keras sedikit mengagetkanku. Mungkin Ida lagi.
Ujarku dalam hati sambil tetap memperhatikan sekelilingku mencari sumber suara itu. Tapi ada suatu hal yang aneh. Duk, duk. Suara itu terdengar berulang kali. Tapi kadang suara itu terdengar jauh. Dan beberapa saat kemudian mendekat lagi. Kuputuskan untuk turun ke bawah mencari sumber suara itu. Dak, jangan main petak umpet lah, gak lucu. Teriakku emosi dengan tetap melangkah ke sekeliling rumah. Tak ada jawaban. Hanya ada suara itu dan suara burung yang tak hentinya saling bersautan. Tak terasa setelah beberapa saat aku mengikuti arah suara itu, ternyata aku sudah meninggalkan rumah cukup jauh. Dan rumah panggung itu tidak terlihat lagi. Pong, tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar dari sisi kiriku. Dek. Aku terjatuh karena kekagetanku dan menengok ke samping. Tak jauh dariku, berdiri seorang nenek tua dengan mengenakan pakaian kain coklat bermotif hitam yang hanya dililitkan ke tubuhnya. Dia membawa sebuah tongkat yang besar, seperti tongkat seorang petani untuk menumbuk padi. Duk, 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 duk. Dia menghentak-hentakan tongkat kayunya ke tanah. Mungkin orang sukunya Ida, ujarku dalam hati dan memberanikan diri mendekatinya. Tapi saat langkahku semakin mendekatinya, aku dapat melihat dengan jelas jika dari mulutnya mengeluarkan darah. Dan ternyata benar. Corak hitam pada kain coklat yang dia kenakan itu adalah darah yang menetes dari mulutnya. Merinding langsung menjalar ke sekujur tubuhku. Sial. Apa penampakan di Kalimantan tak mengenal waktu? Gumamku dalam hati di tengah kengerian yang nampak di depan mataku. Waduh, teriakku kaget saat ada sesuatu menahan pundakku sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sebelah kiri. Ternyata Pak Sami sedang memegang pundakku untuk menahanku melangkah lebih jauh sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku sadar jika isyarat dari Pak Sani ini adalah pertanda kurang baik. Dan saat aku kembali memalingkan wajahku ke depan nenek tadi, nenek itu menghilang bagai kabut yang tertiup angin. Ayo kita balik, ujar Pak Sami di tengah kekakuanku. Sampai di rumah panggung, kami pun duduk di teras depan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pak Sami saat berjalan kembali tadi. Satu hal yang mengganggu pikiranku. Kenapa Pak Sami bisa muncul di saat yang sangat tepat? Lain kali kalau ada hal-hal yang gak bisa kamu tanganin, jangan kamu datengin, ujar Pak Sami dengan nada emosi sambil menyalakan sebatang rokok. Maaf Pak, saya gak tahu, ujarku dengan tertunduk lesu. Cukup diemin aja Ndra, gak susah kok. Bingung saya. Dari banyaknya murid, kenapa kamu yang dikirim ke sini? Ujar Pak Sami sambil tertawa kecil. Maksud Bapak murid? Ujarku bingung. Aksa itu temanku. Dulu dia pernah janji suatu saat akan nemui saya lagi di sini. Dia bilang, kalau bukan dia maka muridnya yang akan datang, ujarnya sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku, hanya terdiam dengan mulut sedikit menganga. Jadi, Pak Sami dan Pak Aksa saling kenal. Berarti dia... pikiranku melayang-layang entah kemana. Oh iya Pak, Bapak lihat ada perempuan kah tadi di sini? Pas saya tadi bangun tidur saya dengar ada suara, ujarku. Ida kah maksud kamu? Kata Pak Sami. Pak Sami kenal Ida? Ujarku kebingungan. Ida anak saya, ujar Pak Sami dengan santainya. Jika ini adalah cerita ending, mungkin sekarang sudah ada petir sangat besar yang menyambarku. Entah harus berucap apa, tapi mulutku sangat keluh untuk digerakkan. Tapi jika digambarkan, aku duduk bersama seorang ayah dari wanita yang diam-diam sering menyapaku. Dan beliau mengetahuinya. Ini lebih horor dari nenek yang kulihat tak lama sebelum ini. Loh, kamu kenapa Ndra? Ujarnya karena melihat wajahku yang terdiam dengan setengah mangap. Bagaimana aku tidak setengah mangap? Pertama, dia teman Pak Aksa. Kedua, dia bapaknya Ida. Lalu, apalagi yang ketiga? Ujarku dengan menggerutu dalam hati. Yang ketiga, mungkin saya akan ngasih tahu kalau saya ini tetua di pemukiman yang kamu datengin waktu itu sama Andri dan Tony. Ujarnya dengan wajah tak berdosa karena telah membaca pikiranku. Aduh,
Pak Sami ini hebat banget. Dan aku hanya bisa melongo dibuatnya. Entah dia mengatakan apa, tapi sama sekali aku tak bisa memperhatikannya. Ini semua seperti mimpi. Jadi orang di depanku adalah... lama-kelamaan kepalaku bisa pecah karena menyadari semua kenyataan ini. Tapi kenapa semuanya kamu buang, Dra? Sampai kamu jadi lemah bulu gini? Ujar Pak Sami mengagetkanku dari lamunan. Jadi emang harus saya ceritain dari awal ya, Pak? Ujarku lesu. Di bagian ini cukup disini dulu ya teman-teman ya. Nanti next di bagian berikutnya Mas Indra akan menceritakan dirinya. Buat yang udah nonton dan masih nonton di sini, saya ucapin banyak makasih ya. Ini kisah keren banget kalau saya nggak baca, makanya saya bacain walaupun udah tayang di teman-teman yang lain di channelnya gitu, maksudnya ya di channel yang lain gitu. Dan makasih buat Mas Indra, makasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.